Di akhir tahun 2023 ada satu fakta yang cukup bikin merinding sih. Bener banget. Bayangin aja ya, lebih dari 30% prop firm yang beroperasi dan super aktif 2 tahun sebelumnya, itu tiba-tiba lenyap. Lenyap gitu aja dari internet. Iya, mereka nutup situs web mendadak, terus membekukan akun-akun yang udah funded, dan yang paling parah, mereka bawa kabur uang jutaan dolar milik para trader. Uang dari hasil keringat dan stres berbulan-bulan di depan chart ya. Betul, menguap tanpa jejak kayak nggak pernah ada. Itu realitas yang sangat brutal sih. Dan buat kamu yang lagi dengerin sesi kali ini tuh definisi paling nyata dari mimpi buruk finansial. Bener sekali. Kita kan terbiasa mikir kalau industri keuangan itu punya berangkas keamanan yang ketat gitu kan. Tapi di dunia prop firm trading yang belakangan ini meledak banget, berangkas itu seringkali cuma ilusi di layar komputer aja. Dan karena itulah eksplorasi mendalam kita kali ini jadi sangat krusial. Hari ini kita bakal bedah sebuah sumber materi yang ngebongkar banyak rahasia industri. E-book dari Didi Trader Clinic kan? Iya, judulnya Jangan Kalah Oleh Rules, Framework Survival Prop Firm untuk Fund Traders. Misi kita di eksplorasi kali ini bukan buat ngajarin kamu strategi magis soal kapan harus klik buy atau sell ya. Bukan soal itu sama sekali. Misi kita adalah membongkar kerangka kerja absolut, sebuah framework tentang gimana kamu bisa selamat, lulus challenge, dan yang paling penting nih, Benar-benar dibayar. nah itu, benar-benar dibayar oleh prop firm tanpa menghancurkan akun kamu sendiri. Setuju. Dan entah kamu ini trader yang lagi berdarah-darah, nyoba lulus challenge buat yang kelima kalinya, atau sekedar penasaran sama ilusi uang cepat di internet, materi ini dirancang buat ngasih kamu semacam aha moment. Momen pencerahan gitu ya. Benar, kita bakal ngebongkar sistem mekanis dari bisnis ini. Karena pada akhirnya, bertahan hidup di prop firm itu bukan cuma soal seberapa jenius kamu nganalisis harga. Oke, coba kita bedah ini ya. Sebelum kita masuk ke teknis trading, kita harus pastiin dulu fondasinya. Penting banget itu. Logikanya gini, buat apa kita capek-capek ngasah strategi, kalau ternyata arena tempat kita bertanding itu udah disetting supaya kita kalah dari awal. Masuk akal. Maksudku dari fakta 30% prop firm yang hancur tadi, gimana sih sebenarnya cara kerja bisnis mereka di belakang layar? Nah, yang paling menarik di sini adalah, kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas, model bisnis mayoritas prop firm yang nggak sehat itu sangat bergantung pada tingkat kegagalan trader. Tunggu, maksudnya mereka butuh kita gagal? Iya, biaya challenge atau pendaftaran yang kamu bayar itulah sumber pendapatan utama mereka. Di tahap challenge, uang yang kamu pakai trading itu cuma uang virtual di server demo, Oh wow, jadi nggak disambungin ke pasar sungguhan. nggak sama sekali. Jadi pas kamu gagal dan akun kamu hangus, biaya pendaftaran kamu otomatis jadi profit bersih buat perusahaan mereka. Wah, gila sih ini. Ibaratnya mereka tuh kayak kasino yang lagi bertarung melawan kita dong. Mereka untung gede justru pas kita kalah. Tepat sekali. Makanya e-book ini nekenin banget kalau langkah pertama yang paling fundamental itu kamu harus ngevaluasi 5 parameter kesehatan sebuah prop firm. Sebelum transfer uang sepeser pun ya. Benar. Pertama, track record operasional minimal 2 tahun. Kenapa harus 2 tahun tuh? Karena prop firm yang baru berdiri itu belum teruji ngelewatin krisis likuiditas. Atau kondisi pasar yang ekstrim. Mereka gampang banget bangkrut kalau tiba-tiba banyak trader yang profit barengan. Ah, make sense. Terus yang kedua, Yang kedua, harus ada bukti payout atau pembayaran publik yang jelas. bukti dari website resmi mereka gitu. Sama sekali bukan. Kalau dari website resmi mah gampang banget dimanipulasi kan? Kamu harus cari bukti organik di forum yang independen. Kayak Trustpilot atau Reddit gitu ya. Iya, atau Forex Factory. Kalau ada keterlambatan pembayaran, komunitas di sana tuh pasti langsung bersuara berisik banget. Terus yang ketiga, kejelasan regulasi atau lisensi. Oke. Keempat, komunitas tradernya hidup secara organik, bukan cuma sekedar buat marketing doang. Dan yang kelima, transparansi kontrak. Maksudnya aturannya nggak diubah-ubah di tengah jalan ya? Nah, bener banget. Aturan main harus konsisten. Tapi masalahnya gini nih, pro firm yang bodong ini kan sering banget punya trik marketing yang agresif abis ya. Mereka nawarin harga challenge super murah atau syarat lulus yang kelihatannya gampang banget. Jebakan banget itu. Jebakan kayak apa sih yang paling sering makan korban? Jebakan matematis. Contoh klasiknya gini,
Ada pro firm yang janjiin target profit 10% dalam waktu 10 hari. Kelihatannya gampang kan? Lumayan menggoda sih emang. Tapi batas kerugian maksimal atau drawdown-nya cuma 5%. Nah, secara matematis, rasio ini tuh nyekik banget. Ini emang sengaja dirancang supaya probabilitas kamu buat gagal itu meroket. Ah, jadi mereka jualan ilusi doang ya? Benar. Selain itu, tanda bahaya besar lainnya adalah proses narik dana yang diulur-ulur. Terus customer support yang butuh berhari-hari buat balas chat. Logikanya kalau pas masa challenge aja mereka susah dihubungin. Bayangin horornya pas kita mau narik uang ribuan dolar nanti kan? Tepat. Kalau pakai analogi kasino tadi nih, ini tuh kayak kita udah menang main roulette, udah susah payah ngalahin bandar, pas mau nuker chip kemenangannya, Kasinonya tutup. iya, kasinonya digembok, lampunya dimatiin, kan ngeselin banget. Analogi yang sangat akurat. Dan solusinya tuh gampang banget sebenarnya. Luangin aja waktu 30 menit buat mini action. Riset mendalam sebelum kamu bayar. Cek 5 parameter tadi ya. Betul. Bayar challenge yang sedikit lebih mahal di prop firm yang udah mapan, pada akhirnya jauh lebih murah daripada buang uang di prop firm bodong. Iya sih, waktu dan energi mental yang terbuang itu nggak bisa dibeli pakai uang. Bener banget. Oke, anggaplah kita udah ngelakuin riset 30 menit itu. Kita udah nemu prop firm yang jujur, sehat, kasinonya adil deh ibaratnya. Berarti kan sekarang musuh terbesar kita bukan lagi perusahaannya, tapi matematika kita sendiri nih. Mari kita bedah fondasi pertahanan kita, yaitu sistem risk per trade. Di titik inilah mayoritas trader yang pintar sekalipun itu hancur lebur. Kenapa bisa gitu? Bukan karena mereka nggak tahu arah pasar ya, tapi karena ukuran posisi atau lot size mereka itu berantakan. Oh, over leveraging gitu ya? Benar. E-book ini secara spesifik nyebutin kalau merisikukan 0,25% sampai 0,75% dari saldo per transaksi itu adalah sweet spot buat bertahan hidup. Tunggu. Atu harus nantang konsep ini nih. Kamu yang lagi dengerin pasti juga mikir hal yang sama. Gimana tuh? Di Profirm kan kita dibatasin waktu, katakanlah 30 hari buat capai target profit 8%. Kalau kita cuma berani ambil resiko 0,25%, bukannya mustahil capai target tanpa hoki yang gila-gilaan. Banyak yang mikir gitu emang. Ibaratnya kita dikasih mobil balap buat menang di sirkuit, tapi kita cuma disuruh nginjek gas seperempatnya. Kapan sampainya ke garis finish? Analogi balapannya bagus tuh. Tapi kalau kita sambungkan ini ke konteks yang lebih luas, pakai resiko 0,25% itu bukan berarti nyetir pelan. Terus? Ini tentang ngelola tekanan ban dan suhu rem mobil kamu. Kamu harus ingat ada batas drawdown dari prop firm yang cuma 8-10%. Iya, ruang geraknya sempit banget. Nah, kalau kamu ngegas pakai resiko 1 atau 2% per trade, terus kena losing streak kalah 5 kali berturut-turut, yang mana itu sangat normal ya. Wah, akun langsung minus 10% dong. Tepat. Mobil kamu langsung nabrak tembok di tikungan pertama, dan balapan kamu selesai hari itu juga. Oh, masuk akal. Begitu akun udah minus lumayan dalam, psikologi pasti langsung hancur kan, karena batas eliminasi tinggal dikit lagi kan. Bener banget. Tujuan utama dari manajemen risiko konservatif ini adalah menjaga kamu tetap hidup di sirkuit. Selama kita masih hidup, strategi kita masih punya peluang buat kerja ya. Tepat. Keunggulan statistik strategi kamu itu butuh waktu buat bekerja. Ini murni soal bertahan hidup cukup lama sampai probabilitasnya berpihak ke kamu lagi. Oke, kalau gitu gimana cara kita mastiin risikonya akurat di angka 0,25% itu kan? Kadang pasar gerak cepet banget tuh. Trader suka nebak-nebak, pakai satu lot kayaknya cukup nih. Waduh, nebak ukuran posisi itu resep bunuh diri sih di prop firm. Berbahaya banget ya. Iya, ada satu rumus presisi yang nggak boleh dilanggar. Lot size sama dengan saldo akun dikali persentase resiko, dibagi jarak stop loss dalam pips, dikali nilai per pip. Kedengarannya ribet ya kalau dihitung manual pas lagi trading. Makanya e-book ini mewajibkan trader pakai alat position size calculator. Jangan pernah ngitung di otak saat pasar lagi volatil. Setuju. Terus, ada juga aturan soal batas kerugian harian. Kalau prop firm ngasih batas 5% sehari, kamu harus punya batas stop pribadi di 2%. Jadi kita ngerem sendiri sebelum sistem yang ngerem paksa ya. Cerdas sih ini. Bener banget. Jangan pernah main-main di pinggir jurang 5% itu. Tapi pertanyaannya, apa kita harus selamanya nyangkut di risiko 0,25%? Kapan kita boleh nginjek gas agak dalam, kayak naik ke 0,75 gitu? Boleh kok menaikkan risiko atau scaling risk, tapi ada 4 syarat mutlak yang harus terpenuhi barengan. Apa aja tuh? Pertama,
kamu udah nyetak profit minimal 5% di atas target dasar sebagai bantalan. Kedua, win rate kamu konsisten positif selama 7 hari terakhir. Oke, terus? Ketiga, nggak ada kerugian besar dalam 3 hari terakhir. Dan keempat, emosi kamu lagi stabil-stabilnya. Nah, yang ketiga ini menarik. Kenapa harus nunggu 3 hari setelah kerugian besar? Emang ngaruh banget ya waktu 3 hari itu? Ngaruh banget, karena ini urusannya sama biologi tubuh kita. Wah, nyambung ke biologi nih. Iya, pas kamu ngalamin kerugian besar, otak tuh produksi hormon stres kayak kortisol secara berlebihan. Dan dopamin kamu hancur. Jadi otak lagi konslet gitu ibaratnya. Bener, residu kimiawi di saraf ini butuh waktu biologis beberapa hari buat benar-benar bersih dan netral lagi. Kalau kamu nekat naikin lot saat hormon stres masih tinggi, keputusan kamu udah pasti irasional. Masuk akal banget. Jadi sistem resiko ini ibarat tameng perlindungan yang super kokoh ya. Tapi kan tameng doang nggak bisa dipakai buat menang perang nih. Ya, butuh senjata lain. Buat lulus challenge dalam belasan hari, kita butuh pedang yang tajam dan rutinitas ala penembak jitu. Gimana tuh rutinitas pemenang yang sebenarnya? Eksekusi yang bagus itu bergantung banget sama rutinitas harian yang repetitif dan jujur aja ngebosenin. Checklist harian ya. Betul. Sebelum buka chart, cek dulu kalender ekonomi, hindari masuk pasar pas ada rilis berita makro besar kayak NFP atau CPI. Karena harga bisa lompat dan nembus stop loss kita jauh banget kan, yang namanya slippage itu. Tepat. Terus, hitung sisa jatah kerugian harian. Pasang price alert di harga incaran, biar kamu nggak capek mental gara-gara mantengin chart seharian. Ngeliatin candle gerak dikit aja udah bikin jantungan ya. Benar. Dan biasain pakai limit order biar entry-nya presisi. Nah, disinilah bagian yang bener-bener menarik pas aku baca materinya. Ada studi kasus nyata soal trader yang lulus akun $100.000 cuma dalam 14 hari. Itu pencapaian yang luar biasa sih. Dan yang bikin kaget, rahasianya bukan karena dia nemu indikator ajaib atau nembak puluhan posisi tiap jam. Terus rahasianya apa? Pembatasan diri yang ekstrim. Target hariannya tuh cuma 0,5–1%, maksimal cuma 2 kali trade per sesi. Dia fokus cuma di sesi London. Rutinitas yang sangat spesifik ya. Iya, dan ini yang paling susah. Pas target 0,5%-nya kena, dia bener-bener matiin komputer. Dia ninggalin meja biarpun pasar lagi kelihatan menggoda banget. Itulah esensi rutinitas penembak jitu. Kualitas di atas kuantitas. Dan buat punya kontrol diri kayak gitu, kamu harus rajin ngelacak performa kamu via spreadsheet. Keputusan dibikin berdasarkan data ya, bukan karena tangan lagi gatal pengen ngeklik. Betul. Tapi ya, mari kita realistis. Ngomongin teori emang gampang. Prakteknya, waduh, kamu yang dengerin pasti tahu rasanya. Target 0,5% sehari itu di atas kertas kelihatan remeh banget kan? Kecil banget kelihatannya. Tapi pas di lapangan, pas udah profit 0,5%, nutup laptop itu rasanya kayak disiksa. Kenapa sih susah banget buat berhenti? Karena di detik itu, kamu lagi ngelawan evolusi keserakahan di otak kamu sendiri. Gimana prosesnya tuh? Pas kamu capek target dalam, let's say, setengah jam pertama, dopamin langsung banjir di otak. Otak kamu mulai ngasih alasan palsu. Wah, pasar lagi gampang nih. Ambil 1% lagi lah, sayang banget dilewatin. Iya, sering banget tuh bisikan kayak gitu muncul. Akhirnya menolak berhenti kan, terus ujung-ujungnya overtrade. Nyari-nyari setup yang sebenarnya nggak ada. Dan profit yang tadi dikumpulin malah berubah jadi minus. Betul. Makanya, hari di mana kamu berhasil nahan diri buat nggak neken tombol buy lagi, setelah target tercapai, itu adalah hari kemenangan kamu ngelawan impulsivitas diri sendiri. Puitis tapi bener banget. Tapi, sebaik apapun rutinitas kita, buku ini ngingetin ada satu momen kritis. Titik buta ya. Iya, satu momen di mana semua hitungan dan kedisiplinan kita bisa meledak hancur cuma dalam 40 menit. Iya. Ini realitas paling nyakitin. Kita lagi ngomongin pembunuh senyap di dunia trading, yaitu tilt dan revenge trade. Oke, coba kita bedah ini ya. Ini kondisi pas otak kita ngerasa habis dirampok sama pasar kan? Tepat. Tilt itu kondisi psikologis pas emosi udah ngambil alih 100% kendali rasionalitas kamu. Sinyal fisiknya tuh nyata banget loh. Kayak tangan mulai gemetar gitu. Iya, napas jadi lebih pendek. Terus kamu mulai nge-refresh chart berkali-kali kayak orang panik. Wah, itu relate banget. Dan parahnya, kamu masuk ke pasar tanpa peduli lagi sama trading plan.
malah sering naikin lot 2 kali lipat buat balik modal instan. Itu yang namanya revenge trade. Ini memunculkan satu pertanyaan penting nih. Pas kita ngalamin ini, otak kita kan ngerespons kerugian duit itu kayak lagi diancam predator secara fisik kan? Benar, ada insting fight or flight yang aktif. Berarti kalau kita terjebak revenge trade, apa itu tandanya kita lemah mental? Atau emang karakter kita yang buruk? Nah, banyak banget yang nyalahin diri sendiri soal ini. Padahal jawabannya, enggak. Ini bukan kelemahan moral, ini murni peristiwa biologis. Biologis gimana? Pas kerugian gede terjadi, prefrontal cortex kamu, bagian otak buat mikir logis, itu secara harfiah lagi lumpuh gara-gara stres. Terus siapa yang nyetir otak kita dong? Amigdala kamu, pusat emosi primitif yang ngebaca kendali tubuh. Makanya, ngandelin sekedar niat buat disiplin pas lagi tilt itu mustahil. Niatnya aja lagi konslet ya. Bener. Kita butuh sistem mekanis yang aktif secara paksa pas otak lagi error. Dan sumber kita punya framework yang brilian banget buat ini. Namanya Three Strike System. Kayak aturan di baseball gitu. Sistem ini tuh kaku banget dan gak bisa dinegosiasi. Strike 1. Pas kamu ngalamin kerugian pertama, jangan langsung reaksi. Evaluasi dulu setup-nya. Jangan-jangan tadi cuma nebak arah angin doang ya? Iya. Terus, strike 2. Kalau rugi kedua kali berturut-turut, kamu wajib istirahat paksa 30 menit. Jauh-jauh dari layar. Ninggalin kursi gitu ya? Bener. Dan strike 3. Kalau tren buruk lanjut dan kamu rugi ketiga kalinya di sesi yang sama, tutup laptop. Selesai. Wah, nggak ada tawar-menawar satu trade lagi aja buat nutup minus ya? Nggak ada kompromi sama sekali. Berhenti total hari itu. Ketat banget. Tapi jujur nih, pas strike 2 kita disuruh istirahat 30 menit. Ngapain coba? Masa cuma duduk meratapi duit yang hilang? Makin stres dong. Makanya jangan pasif. E-book ini ngasih teknik riset mental yang aktif. Pertama, lakuin aktivitas fisik. Jalan kaki keluar buat buang hormon stres tadi. Oh, biar fisiknya gerak ya? Betul. Terus kedua, ambil buku catatan fisik, jurnal non-trading. Tulis dan luapin semua amarah kamu di situ tanpa sensor. Maki-maki pasarnya di kertas saja gitu ya? Iya, biar emosinya tumpah ke kertas, bukan disalurin jadi clickbait di chart. Habis itu baru deh baca ulang trading plan buat manggil balik rasionalitas kamu. Masuk akal banget. Sistem 3 strike ini kayak skring listrik ya. Dia mutus arus sebelum rumah kita kebakaran. Tapi kan skring ini cuma nyelamatin kita hari ini. Terus, Gimana caranya biar kebodohan hari ini nggak keulang lagi minggu depan? solusinya ada di bab 5, otopsi kesalahan. Ini wajib hukumnya. Otopsi itu maksudnya nyatet pelanggaran kita itu. Benar, karena otak kita ini jago banget bikin alasan. Kalau kamu melanggar aturan, terus akun kamu hancur, dan kamu nggak nyatet detailnya, besoknya otak kamu bakal bilang, kemarin cuma lagi apes. Atau pasarnya emang lagi manipulatif, bukan salahku. Nah, itu. Makanya dokumentasi tertulis ini maksa kita buat ngelihat kebenaran yang telanjang. Kita jadi dokter forensik buat akun kita sendiri ya. Format autopsinya kayak gimana tuh? Ada template khususnya, kolom tanggal, per mata uang, jenis pelanggaran, kondisi pasar, emosi yang kerasa, dan tindakan koreksi. Ada contoh kasusnya nggak di buku? Ada trader yang nggak nyadar dia selalu ngancurin akun tiap Jumat sore. Setelah dia rutin ngisi otopsi ini, baru ketahuan polanya. Oh iya, emosinya apa tuh pas Jumat sore? FOMO, dia takut nggak punya profit buat dipamerin pas weekend. Makanya lotnya digedein ngawur. Dia nggak bakal sadar pola ini kalau nggak ada catatan hitam di atas putih. Disinilah bagian yang benar-benar menarik. Gimana cara kita ngubah data di tabel Excel itu jadi skill beneran? Jangan sampai cuma rajin nyatet dosa, tapi habitnya nggak berubah. Pendekatannya harus kayak programmer yang lagi ngedebug kode error. Jangan perbaiki 10 kesalahan barengan, otak kamu bakal meledak. Oh, fokus satu-satu ya? Iya, pilih satu pola kesalahan paling mematikan. Misalnya sering ngejar harga yang udah lari. Selama seminggu penuh, misi kamu cuma satu. Jangan ngelakuin kesalahan itu. Nanti dari situ bakal jadi SOP personal gitu ya? Bener banget. Bedanya SOP personal sama rules standar dari Profirm apa emangnya? Kalau rules pro firm itu batasan umum, kayak maksimal loss 5%. Kalau SOP personal, itu sistem pertahanan diri yang dirancang khusus buat ngatasi kelemahan psikologis kamu sendiri. Oh, bahasanya dibikin kasual juga bisa ya? Sangat bisa. Pakai bahasa tongkrongan kamu aja biar ngena. Misalnya, kalau ada news merah, jauhin tangan dari mouse. Nunggu 5 menit kelar rilis dulu. Keren! SOP personal ini bakal tumbuh bareng pengalaman kita ya? Betul.
Dia itu organisme hidup. Wah, mendalam banget eksplorasi kita kali ini. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, benang merahnya tuh jelas banget. Bertahan hidup di Profirm itu bukan soal nyari strategi entry rahasia. Sama sekali bukan. Ini soal ngelola sistem operasi pertahanan secara utuh. Dari mulai milih Profirm yang jujur, bangun benteng resiko 0,25% tadi, Jalani rutinitas penembak jitu juga. iya, dan punya scaring nyarurat sistem 3 strike pas emosi lagi meledak. Terus ditutup sama keberanian ngebedah kesalahan sendiri lewat SOP personal. Dan kalau boleh saya nitip satu pertanyaan provokatif buat kamu renungin nih. Silakan. Kita kan udah tahu, mayoritas trader gagal karena impulsivitas biologis, kayak revenge trade dan FOMO. Dan Profirm dapat untung masif dari kegagalan itu. Fakta yang tak bisa dibantah itu. Jadi pertanyaannya, apakah batas waktu yang sempit dan batas drawdown yang nyekik itu beneran dirancang murni buat nguji skill teknikal kamu? Atau jangan-jangan Atau emang sengaja direkayasa dari awal sebagai jebakan psikologis tingkat tinggi? Sebuah labirin buat ngeksploitasi kelemahan biologis otak manusia demi profit perusahaan mereka. wow, itu tamparan keras sih. Dan mikirin itu pasti bakal ngerombak total cara pandang kita ke industri ini. Semoga aja begitu. Ingat ya fakta di awal tadi, 30% Profirm hancur bawa kabur duit trader. Mahamin sistem gelap di belakang layar ini tuh bukan cuma biar kamu jago gambar garis di chart. Tapi biar kamu sadar lagi ada di medan perang macam apa. Betul banget. Kami pamit undur diri dulu. Silakan renungkan pertanyaan tadi dan pastiin kamu udah ngebangun tameng pertahanan kamu sendiri sebelum balik lagi ke arena trading. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.